apakah posisi duduk saudara sudah pas? Oh, baik Pak, sudah Pak. Sudah pas. Atau saya ke depan, atau saudara yang ke depan? Seperti ini aja Pak. Ya, siap. Sebelumnya apa kabar hari ini? Oh, alhamdulillah Pak, baik, sehat Pak. Baik, sehat, alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan proses konseling pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita akan berdoa bersama-sama menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dengan kedatangan saudara ke sini, tentunya saudara membawa permasalahan saudara yang mengganggu di kegiatan saudara sehari-hari. Nah, baik, apakah saudara bisa menyampaikan permasalahan saudara itu secara jujur dan secara terbuka kepada saya? Bisa Pak. Nah, baik. Sebelumnya kalau boleh saya tahu permasalahan saudara itu tentang apa? Jadi itu Pak, ini saya cerita sedikit dulu Pak. Jadi itu Pak, saya itu dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dulunya Pak, itu dan berprestasi juga Pak. Namun semenjak beberapa bulan terakhir Pak, dosen-dosen saya itu melihat ada perubahan Pak yang signifikan pada saya dalam sikap dan hasil belajarnya. Jadi saya menjadi sering terlambat untuk tugas, jarang fokus di kelas, dan nilai ulangan hariannya pun menurun. Jadi saya kemudian tuh dipanggil Pak ke ruang konselor untuk melakukan konseling lebih lanjut. Tetapi saya itu menolak Pak. Lebih baik saya itu mendatangi Bapak secara langsung. Jadi inti masalah saya Pak, yang pertama itu ada masalah akademik saya Pak. Jadi saya mengalami tekanan besar Pak. Karena sebentar lagi akan menghadapi ujian juga Pak, ujian akhir, serta pendaftaran kuliah juga. Jadi saya merasa tidak siap dan kurang percaya diri dengan diri saya. Dengan kemampuan saya, tekanan tugas yang banyak membuat saya semakin stres dan sulit mengatur waktu. Jadi saya sering merasa itu tugas itu terlalu banyak. Yang kedua itu ada materi pelajaran sulit saya pahami. Yang ketiga itu ada saya itu tidak mampu memenuhi ekspektasi orang tua dan guru saya dan dosen. Jadi Pak, dan juga ada juga akibatnya pada saya Pak. Yang pertama itu ada itu Pak, saya itu sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Itu saya lebih sering melakukan di kelas. Itu saya juga prestasi menurun drastis Pak. Ada yang kedua itu ada juga masalah saya Pak. Saya itu punya 3 masalah. Jadi yang kedua itu ada masalah di lingkungan keluarga saya Pak. Lingkungan keluarga. Ya Pak. Jadi itu selain akademik, saya itu menghadapi konflik di rumah juga Pak. Itu setiap malam orang tua saya sering bertengkar. Itu karena masalah ekonomi keluarga gitu Pak. Itu saya yang mendengar pertengkaran itu Pak, saya itu merasa sedih dan tidak nyaman dengan situasi rumah saya menjadi tempat yang membuatnya stres, yang membuat saya stres. Bukan lagi Pak tempat untuk beristirahat. Jadi ada juga dampaknya pada saya. Itu dampaknya itu saya itu sulit tidur Pak di malam hari. Itu konsentrasi saya itu menurun juga. Itu emosi saya tidak stabil. Yang keempat itu ada juga kadang-kadang itu saya sering menangis sendirian. Jadi saya itu merasa terjebak Pak dan tidak bisa fokus pada kuliah karena memikirkan kondisi keluarga tadi Pak. Dan yang itu tuh dan juga tuh Pak ada yang tiga Pak. Masalah saya itu masalah pertemanan. Berarti 3 bermasalah. Ya, masalah pertemanan tadi Pak. Itu masalah itu bertambah ketika saya mengalami konflik dengan sahabat saya sendiri. Jadi masalah itu Pak bermula dari salah paham. Itu yang kedua itu ada komunikasi yang kurang baik Pak. Dan yang ketiga itu ada kecemburuan sosial karena saya mulai dekat dengan teman yang lain. Jadi saya menuntut teman saya itu Pak berubah dan menjauh. Gini Pak, teman saya itu menuduh saya berubah dan menjauhi saya. Itu padahal saya sedang banyak beban. Jadi hal itu Pak itu membuat saya itu merasa kehilangan tempat curhat dan dukungan emosionalnya. Jadi itu akhirnya saya mengambil keputusan Pak. Akhirnya saya itu jarang berbicara dengan saya sendiri Pak. Terus saling menghindar juga kami Pak. Itu kondisi mental saya itu semakin tertekan juga Pak. Ada juga dampaknya Pak bagi saya Pak. Itu karena beban-beban
saya menunggu Pak. Itu yang kedua itu ada saya itu penurunan motivasi juga. Nah yang kedua itu ada saya sering emosi mudah meledak atau sedih gitu lah. Itu saya itu tidak percaya diri juga, itu sulit tidur juga, tidak semangat bangun pagi Pak. Nah, itu saya itu menarik diri dari teman saya. Jadi dosen saya melihat saya, Pak, itu semakin sering menyendiri Pak, bahkan beberapa kali menangis di kelas. Nah, jadi itu Pak, saya kedatangan saya di sini, Pak. Saya itu ingin mencari solusi yang terbaik untuk saya untuk kedepannya. Jadi menurut pendapat Bapak itu gimana? Jadi saudara ahli tadi menyampaikan 3 permasalahan saudara. Ya. Yang pertama adalah permasalahan akademik saudara, dan yang kedua adalah permasalahan internal, permasalahan di rumah, ketika orang tua saudara bertengkar di depan saudara dan membuat saudara itu stres. Ya. Dan yang ketiga adalah kecemburuan sosial tadi yang dilakukan oleh teman saudara. Ya. Jadi di 3 permasalahan ini kita selesaikan satu persatu. Ya, baik Pak. Jadi permasalahan yang pertama yaitu adalah permasalahan akademik saudara tadi. Apa yang menyebabkan saudara itu merasa kenapa saudara lambat mengumpulkan tugas itu? Ada penyebab yang lain seperti saudara yang sering belajar karena main game atau nongkrong-nongkrong dengan teman gitu. Oh, jadi penyebabnya itu begini Pak. Jadi itu malam setiap malam itu Pak saya keluar rumah, itu pergi ke tempat main dong, Judi saudara. Enggak judi Pak, cuma sekedar main saja. Kalau judi itu saya Pak, berarti saudara akibat saudara telah mengumpulkan tugas tadi itu yang pertama itu tentang karena saudara malam bermain. yang bermain. Malam. Jadi lalai harus bikin tugas, salah itu bikin tugas. Berarti itu permasalahan pertama itu sudah dapat. Kenapa saudara lambat mengumpulkan tugas dan kenapa nilai akademik saudara itu menurun? Ya. Yang pertama itu karena saudara tadi itu bukannya saya ingin bilang saudara malas, tapi saudara itu malamnya sering nongkrong, Ya. lalai, melewatkan waktu pada hal-hal yang tidak penting. Ya. Jadi apakah ada lagi yang saudara rasa mengganggu di bidang akademik saudara ini? Ya, yang membuat itu mengganggu saya itu karena ada pertengkaran dari Pak. Jadi itu saya itu lebih baik itu keluar daripada duduk di rumah. Jadi berarti di permasalahan saudara kedua itu mengenai orang tua yang sedang bertengkar. Ya. Dan itu berpengaruh pada aspek akademik saudara. Ya. Jadi itu susah saya memiliki tugas di rumah Pak, orang ribut Pak, pusing jadi. Karena orang tua ribut di rumah, jadi saudara itu mencari tempat bercerita dan tempat melepaskan emosi saudara kepada teman-teman saudara. Ya. Di mana saudara duduk kalau boleh tahu? Kalau saya duduk di tempat itu Pak, di kedai-kedai. Jadi kita di pinggir jalan. Ya, betul Pak, di pinggir jalan. Apakah ada lagi yang saudara rasa itu mengganggu kegiatan akademik saudara? Dan juga Pak, saya ada juga tadi Pak, itu masalah yang ketiganya dari kami masalahnya bukan teman, ya, Pak. Salah paham. Jadi salah pahaman. Pak. Jadi itu saya tuh memikir juga Pak, gimana lah cara bikin teman saya ini, kenapa lah dia begini Pak? Kenapa dia begitu saya begininya? Ya baik. Berarti permasalahan ketiga saudara ini tentang kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini disebabkan kenapa nih? Karena itu Pak, saya itu Pak duduk dengan teman yang lain Pak. Saya itu tidak duduk dengan dia lagi Pak. Karena saya itu duduk dengan teman yang lain Pak, itu saya ingin menambah pengalaman. Pak. Bukan tetap menjadi situ Pak. Apakah teman saudara yang merasa cemburu ini satu duduk dengan saudara? Atau kayak saudara tadi bilangnya tadi itu nongkrong tadi? Ini memang satu duduk kami Pak. Tapi kalau kami di kampus itu tidak Pak. Tidak. Itu saya tuh pengen tuh Pak, dia tuh bermain dengan orang lain itu kita menambah pengalaman. Berarti status. Berarti permasalahan itu bukan kepada saudara itu. Permasalahan itu kepada teman saudara, karena teman saudara itu merasa saudara itu tidak lagi bercerita dengan teman saudara tadi. Merasa tidak dianggap gitu. Itu saudara tahu. Berarti ketika permasalahan ini saling menyangkut atau berkaitan. Ya berkaitan dengan masalah nomor satu dari Pak. Yang kita kembali ke nomor satu tadi, salah akademik. Yang saudara maksud dengan saya kurang percaya itu tadi itu kayak gimana kalau boleh saya tahu?
Seperti itu Pak. Kan saya di kampus ya Pak. Jadi itu ada tampil makalah. Jadi itu saya ke depan Pak. Jadi itu saya tuh orang semua tuh mengetahui saya. Jadi itu saya tuh kurang percaya diri. Mereka mengetahui saya Pak. Jadi itu saya tuh malu Pak. Malu tapi di depan orang banyak. Ya. Jadi itu susah untuk bicara pun susah. Jadi penyebab saudara kurang percaya diri itu tadi yang pertama yang seperti saudara ceritakan, yaitu karena saudara pernah mencoba untuk tampil di depan kelas untuk tampil makalah, tapi saudara melakukan sedikit kesalahan dan diketawakan oleh teman-teman yang lain. Jadi menurut saya solusinya itu kayak gini saudara ini. Jadi apabila saudara itu sedang menampilkan sesuatu di depan kelas, ada baiknya itu saudara tidak fokus pada teman-teman yang lain. Saudara silakan fokus pada satu orang. Contohnya siapa satu orang itu, yaitu seorang dosen tersebut. Karena dosen itu tidak akan menyalahkan apapun yang saudara sampaikan. Di perkuliahan ini, di dalam perkuliahan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dan semuanya itu sedang lagi dalam proses belajar dan belajar. Jadi di dalam akademik ini tadi yang maksud saudara tadi itu mengenai tentang tidak terpenuhinya ekspektasi orang tua itu, contohnya itu bagaimana? Coba itu kan orang tua itu bertengkar. Jadi itu saya itu kalau di rumah Pak, saya itu tidak bisa mengerjakan tugas karena itu orang ribut Pak. Jadi susah saya mikir Pak, mana yang ribut, mana tugas banyak. Jadi itu Pak. Yang mana yang harus diselesaikan dulu Pak. Berarti ini berkaitan dengan saudara telah membuat tugas tadi ya. Karena saudara itu di rumah tidak tempat untuk mengerjakan tugas saudara. Karena di rumah orang tua sedang cekcok. Ya. Jadi itu alasan saudara tadi keluar rumah untuk nongkrong tadi. Ya, untuk menenangkan diri. Menenangkan diri dengan cara menonton dengan teman-teman bercerita, ya, bermain, bertawa, berketawa. Jadi itu saya tuh butuh solusi gitu Pak. Gimana cara menghadapi orang yang bertengkar di rumah? Jadi solusinya itu apabila saudara itu sedang, kan saudara capek sekolah dari kuliah ini kan capek ke rumah, dan di perkuliahan ini kan banyak ngasih tugas tuh banyak. Jadi apabila saudara itu melihat orang tua saudara sedang bertengkar di rumah, ada baiknya saudara itu keluar dulu, menenangkan diri dulu, ngopi misal, bercerita dengan teman-teman, tertawa-tawa dengan teman-teman. Jadi agar saudara itu lebih rileks, lebih tidak tertekan lagi dengan apa yang saudara alami di rumah. Ya. Dan juga saudara tadi yang saudara maksud sering menunda tugas itu gimana? Ya Pak, makanya tadi Pak sering menunda tugas di barat. Itu kena pulang kampus, orang tua itu bertengkar Pak. Jadi itu susah menunda tugas di rumah. Gitu Pak. Itu permasalahannya Pak. Berarti permasalahannya itu sebenarnya saudara itu rajin. Ya rajin, sangat rajin. Saudara menunda tugas ini karena faktornya orang tua di rumah. Ya Pak. Sebenarnya orang tua ini mendukung saudara untuk proses kuliah ini. Oh itu sangat mendukung Pak. Jadi itu orang tua bertengkar itu karena ekonomi Pak. Karena ekonomi di rumah tidak memadai. Ya, ekonomi sangat rendah Pak. Jadi apakah saudara itu sekarang masih ada yang disampaikan atau kayak gimana? Enggak ada Pak. Saya sekarang itu Pak menunggu solusi dari Bapak. Gimana solusi Bapak untuk menyelesaikan masalah yang ada? Baik, saya akan memberikan solusi dari ketiga permasalahan saudara tadi. Yang pertama itu tentang stres dan saudara tadi, yang disebabkan oleh orang tua yang sering bertengkar di rumah. Jadi ini sering berkaitan. Jadi yang pertama itu menurut saya sebagai seorang konselornya, ketika saudara pulang dari kuliah atau pulang dari kampus, pulang ke rumah itu kurung diri saja dulu, diam, menenangkan diri, sholat kayak gitu. Jadi saudara apabila saudara melihat orang tua bertengkar di rumah, silahkan saudara keluar rumah dulu untuk menenangkan diri. Jadi agar bisa saudara itu lebih rileks, lebih tenang. Jadi ketika saudara pulang rumah itu, saudara lebih tenang, lebih tidak stres lagi memikirkan tentang
orang tua saudara yang sedang bertengkar tadi. Jadi saudara itu lebih baik menenangkan diri saja dulu di luar. Jadi ketika sudah tenang itu silakan saudara pulang ke rumah dan mengerjakan tugas-tugas agar tidak telat mengerjakan tugas tadi. Jadi yang permasalahan ketiga ini tentang kecemburuan sosial tadi ya. Ini juga berkaitan dengan kenapa saudara menjadi stres di dalam akademik, karena saudara ini terlalu tidak enakan orangnya. Karena saudara ini merasa teman saudara itu cemburu pada saudara. Kan belum tentu teman saudara itu cemburu. Apakah teman itu sedang menjadi cemburu? Belum. Sudah. Jadi sudah seperti teman saudara itu sudah menyampaikan kecemburuan apa? Jangan gimana teman saudara menyampaikan cemburu? Dia menyampaikan seperti ini Pak. Kenapa kamu itu terus menghindar dari saya dan juga kenapa jarang bercerita, enggak sama kayak dulu tiba. Gitu. Berarti ada perubahan di antara kalian berdua. Apa boleh saya tahu penyebab kenapa saudara kurang bercerita dengan teman saudara? Karena Pak tidak sefrekuensi Pak. Gitu. Karena sekarang tidak sefrekuensi. Bukan karena ada legal. Bukan. Siap. Berarti solusinya itu kayak gini, ketika kecemburuan sosial itu ada, karena hal yang ada itu boleh kita boleh jadi ini kita tuh jangan putuskan silaturahmi itu, jangan putuskan kalau saudara itu boleh kita bercerita itu boleh dengan dia, jangan sampai dia itu bilang kita itu tidak menghargai dia nanti. Karena kita ini umat muslim, jadi tali silaturahmi itu harus kita jaga. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada Pak. Jadi itu saya mendapatkan solusi dari Bapak nih. Jadi itu saya tuh mengambil kesimpulan dari permasalahan. Boleh saudara tunjukkan. Kasus saya ini Pak, itu menunjukkan bahwa tekanan akademik itu konflik keluarga dan masyarakat pertemanan dapat saling berkaitan dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi emosional serta prestasi belajar. Ketidakmampuan saya untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut menyebabkan saya mengalami stres, berkepanjangan, kehilangan motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami penurunan konsentrasi serta nilai akademik. Permasalahan saya ini Pak, itu menegaskan pentingnya peran konselor dalam membantu saya mengenali akar kesalahan, mengelola emosi, serta menemukan strategi untuk menghadapi tekanan itu. Kasus saya juga menunjukkan Pak bahwa dukungan dari keluarga, dosen, dan teman yang sangat diperlukan agar saya dapat kembali membangun kesehatan mental, memperbaiki hubungan sosial, serta meningkatkan kembali motivasi dan hasil belajar saya. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya Pak, kasus saya ini itu menggambarkan bahwa permasalahan saya itu tidak berdiri sendiri Pak, tapi dipengaruhi faktor internal dan eksternal yang perlu ditangani secara menyeluruh melalui proses konseling yang terarah dan berkelanjutan seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas solusi dari Bapak. Ini saya terima dengan baik Pak. Untuk kedepannya saya akan merubah Pak apa yang hal ini yang terjadi, saya akan berubah dengan cara solusi Bapak yang diberikan tadi. Baik Pak. Apakah masih ada yang ingin saudara ahli tanyakan kepada saya? Mungkin Pak, cuma itu saja Pak yang saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas solusi yang Bapak berikan kepada saya. Jadi bisa kita akhiri proses konseling kita pada siang hari ini? Oh bisa Pak. Baik, sebelum kita akhiri proses konseling kita pada siang hari ini, apakah boleh supaya ada baiknya kita melakukan doa bersama-sama. Baik. Berdoa menurut percaya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya pulang dulu Pak.